Kalau kau nak tobat, masih ngaku-ngaku nabi, masih bodoh-bodohi anak-anak jalanan, kau akan berakhir tahun ini. Saya kalau bicara begitu, tapi yang lain-lain tidak bisa. Kalau ada yang saya bisa ucapkan, saya ucapkan. Tapi kalau tidak bisa, enggak lah. Tidak semerta-merta saya bisa. Oh, ini orang ini begini, saya bukan dukun. Kalau lihat ininya, biasanya seperti itu, bro. Dari sejak saya sakit seperti itu. Oh, pincang dia. Pincang dia. Benaran lo ya, asam urat dia, oi. Nggak, aku rekamnya dulu. Kenapa lu? Benaran? Bacok sama Jonke. Tadi bacok anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama kondisi Luga ya. Kondisi Luga sekarang sangat memprihatinkan. Luga terkena asam urat, bahkan kondisinya sekarang jauh lebih buruk dibandingkan minggu lalu saat kita mengunjunginya. Kalau minggu lalu, Luga masih bisa jalan, walaupun dengan sempoyongan, walaupun harus ngesot ya, walaupun harus kesusahan, tapi masih bisa jalan. Tetapi, beberapa hari yang lalu, Luga nelpon lagi kepada saya. Dia bilang, Jul, ada nggak rekomendasi obat Cina? Ya, jadi dia mencari obat tradisional. Dia bilang, ada nggak obat Cina yang bagus untuk asam urat ini, supaya cepat sembuh? Aku bilang, kemarin kan sudah beli obat, Bang. Iya, Luga bilang. Dia beli yang di apotik. Artinya, obat biasa ya. Obat yang kita kenal seperti biasa untuk asam urat. Tetapi, menurut Luga, tidak ampuh. Ya, tidak ampuh karena makin hari, bukannya makin sembuh, ini makin gak enak. Jadi sekarang udah susah dia jalan. Bahkan ada satu hari di mana Luga nggak bisa jalan sama sekali, lantaran dia bilang, kakinya itu seperti ditusuk-tusuk. Seperti banyak sekali jarum yang menusuk kakinya. Dan kalau kita dengar testimoni dari teman-teman, orang-orang yang terkena asam urat, memang kalau lagi kambuh, itu sakit sekali. Sakit sekali, seperti banyak jarum dan paku yang menusuk di bagian tubuh kita. Jadi Luga bilang sakit sekali, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Dan dia bingung, kenapa kondisinya tidak membaik. Saya bilang sama Luga, nanti coba saya cari tahu. Tetapi semua kembali ke pola hidup kamu. Kalau kamu makannya nggak sehat, kalau kamu masih sembarangan makan, istirahatnya nggak teratur, saya bilang mungkin berat Bang Luga. Karena kita tahu, sampai detik ini, Luga nggak jaga makan. Sudah kena asam urat, masih nggak jaga makan. Makan sembarangan. Dan makannya semua yang bersantan, minyak, kacang-kacangan, wah semua dia telan juga. Bahkan termasuk ya, saya bilang sama Luga, ternyata, ya ini saya juga baru tahu, kol itu ternyata penyebab asam urat juga. Jadi saya bilang, walaupun kol itu sayuran, ternyata kandungan, ya, ada satu kandungan yang membuat asam urat tinggi, itu kol. Jadi saya bilang, kamu di warteg itu makan kol banyak nggak? Banyak lah, itu kan sayur. Dia senang makan kol. Dia pikir dengan makan kol, perbanyak sayuran, maka akan menurunkan asam uratnya. Karena di otak dia asam urat itu kacang sama daging kan gitu. Daging, santan-santan itu. Dan itu ternyata memperparah kondisi Luga. Memperparah kondisi Luga. Jadi kita cari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan seorang nabi kekristenan bisa terkena asam urat. Dan akhirnya kita temui jawabannya, teman-teman. Kita temui jawabannya. Ternyata Luga ini ya dikutuk oleh Karen Tessa. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa Karen Tessa,
Karen Tessa ini adalah antitesisnya Luga. Jadi Karen Tessa ini adalah seorang penginjil, seorang pria Kristen dari karismatik yang fokus, ya, fokus membenahi kekristenan dan melarang Luga untuk berbohong. Jadi Karen ini antitesisnya Luga. Di mana ada Luga, dia akan datang. Bahkan, ya, dia mengatakan bahwa dia tidak segan-segan untuk melawan Luga, lantaran Luga mempermalukan denom karismatik. Kalau Kristen yang lain sesat, nggak apa-apa. Menurut Karen Tessa, kalau Kristen Calvinis, ya, aliran yang lain mau sesat, nggak apa-apa. Tapi jangan karismatik, karena dia dari karismatik juga. Dia nggak mau karismatik itu dipermalukan oleh orang seperti Luga. Jadi ternyata biang keroknya nih Karen punya omongan. Jadi Karen sudah bernubuat. Karen sudah menyampaikan dan dia bilang ini bukan dari dia, tapi dari roh yang ada di dalam dirinya yang menyampaikan bahwa Yesus itu nggak senang dengan Luga. Ya. Menurut Karen, ini kalau Luga tidak bertobat akan makin parah dan akan meregang nyawa. Jadi Luga tidak akan melihat tahun 2025. Kalau dia tidak bertobat, 2024 akan menjadi tahun terakhir bagi Luga Tambunan. Menurut Bang Karen, ya. Jadi ngeri nih teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman di sebelah ini dikit-dikit tuh mengutuk orang. Dikit-dikit mengatakan orang tidak akan melihat tahun inilah, tahun itulah. Ini memang satu hal yang familiar lah kita lihat, ya. Sangat familiar di pihak sebelah. Mengutuk orang lain, mengatakan orang lain tidak akan selamat sampai tahun sekian. Itu memang spesialis mereka. Mari kita tonton dulu lah. Bagaimana ya saat Karen menyampaikan bahwa penyakit yang diderita Luga itu hasil dari dia. Dia mengklaim itu adalah hasil dari nubuatan dia. Kita dengarkan dulu. Yang dia kau setahun ini loh. Kalau kau nak tobat, masih ngaku-ngaku nabi, masih bodoh-bodohi anak-anak jalanan, kau akan berakhir tahun ini. Saya kalau bicara begitu, tapi yang lain-lain enggak bisa. Kalau ada yang saya bisa ucapkan, saya ucapkan. Tapi kalau enggak bisa, enggak lah. Tidak semerta-merta saya bisa, oh ini orang ini begini, saya bukan dukun. Kalau lihat ininya, biasanya seperti itu, bro. Dari sejak saya sakit seperti itu. Bang Karen sembuh dari sakit, ada ini lah ya, ada sakit Bang Karen nampaknya nih. Gimana? Ada roh yang mengikuti Bang Karen artinya nih, supaya dan punya kesaktian jadinya. Tidak sih. Kalau kalau saya begini, karena kita dari karismatik, ya sebelum kita hampir setahun ya dulu saya tahun 2004 sama 2005 kita diperlengkapi kalau di karismatik. Namanya sebelum ini terjun di dalam pelayanan kita perlengkapi. Ya namanya kalau di muslim kan ruqyah, kalau kita namanya pelepasan. Habis pelepasan ya baptisan air, baptisan roh, ada baptisan api. Ya saya sudah lalui itu semua. Kami setahun di seminar, masuk seminar begitu, sekolah singkat. Ya, jadi sejak saat itu ya saya aku juga loh sampai Kopilip tawari aku jadi pendeta. Kalau nawari pendeta, saya bukan manusia yang nawari pendeta. Saya sebenarnya dibimbing Roh Kudus mau menggembalakan orang-orang Papua, tapi saya tidak mau, saya nolak. Karena saya tidak mau makan perpuluhan jemaat. Saya selalu berdoa kalau kau Tuhan suruh saya menggembalakan jemaat, isi rekeningku secara ajaib. Saya mau kasih makan orang Papua, saya tidak mau makan uang orang Papua. Kita kembali ke inilah. Jadi menurut Bang Karen dapat penglihatan bahwa Luga terakhir hidupnya di 2024. Bukan penglihatan, tetapi saya menyatakan sama Luga. Ya secara spontan dari mulut saya, bukan penglihatan. Tapi kan Abang ngomongnya tahun 2023, harusnya 2023 dong terakhir. Tidak. Saya bilang tahun depan ini tinggal setahun ini. Bukan tahun 2023, saya bilang tinggal tahun depan umurmu. Kemarin 23 itu kita ketemu di roomnya siapa ya?
Wan Abi apa di Lah, habis itu dari rumahku yang kalian berantem tuh. oh di roomnya Akal Sehat ya kemarin ya. Di tempat dokter Akal, tempatku juga. Tapi oh kau rubah profilmu ini berarti. Enggak, akunku ada 3. Oh akun oh tidak ada yang di Umar juga. Saya ngomong begitu. Saya bilang tahun depan tinggal tahun depan kau punya umur Luga bertobat kau jangan kau. Akhirnya dia ngatai apa? Dia ketemu Yesus apa? Baru saya sering tantang tunjukin Yesusmu. Saya pingin ketemu Yesusmu sekarang. Karena Yesusmu tahun kemarin saya maki-maki. Dia bukan datang cabut nyawa saya tapi dia sembuhkan saya di saat sakit. Tunjukkan Yesusmu yang mana? Apa dari Filipina apa dari Argentina sana itu Yesusmu itu. Tapi dia ndak inilah, dia keluar. Dia kalau ditantang dia kabur. Kalau saya cuma mengucap saja begitu, bukan penglihatan. Saya ndak ada karunia penglihatan. Itu dari mulut saja keluar tanpa saya kendalikan, biasanya begitu. Oke. Jadi kalau nggak bertobat, terakhir lah tahun ini dia ya. Tapi kalau bertobat bisa selamat. Ya bisa selamat kan tergantung dia bertobat ya. Kalau dia pengakuan palsunya bertobat ya berubah, ndak mengaku. Kayak kemarin saya lihat sudah ada perkembangan lah. Dulu kan dia pernah berstatement Yesus punya 2 roh, punya roh manusia. Sekarang dia tidak lagi berstatement begitu. Oh itu udah mulai bertobat artinya? Ya baru 1. Kan kemarin dia ada statement baru lagi. Dia bilang Roh Kudus bisa bunting, bisa beranak. Roh Kudus ada kelaminnya katanya. Iya, Roh Kudus ada kelamin menurut Luga, perempuan saya tegur, saya bilang jangan sekali-sekali kalau Yesus kau hina, kau hujat, enggak apa-apa. Jangan sekali-sekali Roh Kudus kau hujat, saya bilang. Hukumnya lain, saya bilang. Jadi kalau Luga nggak lewat tahun ini, Bang Karen lah yang tanggung jawab lah ya? Masa saya yang tanggung jawab? Itu bukan saya ngomong, dari dalam sendiri yang keluar. Saya tanpa rem kayak rem. Roh Kudus yang ada dalam diri Karen. Iya kan, saya sudah bilang saya kultus Roh Kudus, bukan kultus Alkitab. Oke, jadi Roh Kudus dalam diri Bang Karen mengatakan kalau Luga tidak bertobat tahun ini terakhir. Iya, seperti itu. Oh, jadi bagi teman-teman yang mau investasi, ya marilah kita belikan Luga asuransi jiwa yang banyak. Minta sama dia, nanti kita lobby ahli warisnya bagi 2 sama kita. Saya enggak minta ya. Enggak, saya sumbangkan ke panti asuhan saja kalau mau buat saya enggak butuh. Ya nggak apa-apa, soalnya umurnya 45, asuransi untuk jiwanya belum mahal kali. Jadi kalau dia meninggal dalam setahun. Jul, aku mau nanya serius. Sebenarnya Luga itu orangnya tuh kontroversi yang dibuat itu memang natural atau Cuma dibuat-buat sih? Kalau saya lihat dia asli. Jadi gini, aku kasih penjelasan ya. Dia asli mencari ya, kalau kata anak-anak zaman now itu ya pencitraan lah ya. Dia cari follower, dia cari berarti itu berarti Pak Karen, berarti kalau kayak gitu berarti sensasi doang, Don. Bukan aslinya dia. Mungkin di balik layar dia tuh jemaat yang taat atau gimana gitu, cuma di depan layar aja sosok cosplay jadi nabi lah. Nah, itulah aku jelasin dulu, aku tunggu. Di sini aku bisa jelasin ya, karena di antara semua yang ada di dunia debat ini mungkin aku salah satu yang paling dekat sama dia lah. Karena yang ngangkat dia jadi nabi pun kan dulu aku. Yang ngangkat dia. Jadi Luga itu kalau kalian ketemu langsung ya sama dengan dia di medsos ini. Jadi bukan ini gara-gara depan kamera dia ngomongnya gitu, tapi di belakang enggak. Bedanya cuman kalau di belakang ada hal-hal yang sebenarnya dia nggak ngomong di sini, dia ngomongin. Contohnya bahas cewek. Nah, kalau di medsos kan dia nggak bahas cewek tuh, jaim gitu kan, ada Renata gitu kan. Tapi kalau di belakang dia ngomong juga gitu. Contoh waktu kemarin ketemu dia terakhir ya, kita bahas tentang ada perempuan yang duduk di meja sebelah gitu. Jadi yang duduk di meja sebelah cantik gitu kan. Jadi aku bilang sama Luga, kan aku tunjuk sama dia, lihat tuh kan. Si Luga bilang, mantap juga gitu. Jadi aku bilang, sama Renata mana lebih mantap? Dia bilang, sama Renata, menang Renata kan gitu kan. Cuman dia bilang boleh juga. Dia bilang boleh juga nih, kalau body menang ini.
Artinya masih bisa dia untuk yang aneh-aneh. Bahkan waktu di Prapat juga kan kita bahas Mikana tuh, karena waktu tuh lagi naik daun Mikana kan. 2 tahun lalu itu. 1,5 tahun yang lalu waktu aku di Prapat sama dia, bulan 4 ya, tahun 2022. Itu si Luga kan aku bahas Mikana tuh karena lagi viral Mikana. Jadi aku bilang, Bang Luga, cocok tuh Mikana sama lu gitu kan. Jadi Luga bilang, ya cocok juga sih, karena dia bilang dia lihat Mikana ini bagus, dia bilang kan cantik juga, jadi bolehlah jadi pasangan dia. Jadi kalau di belakang layar masih bisa ngomong yang gituan. Bahkan dia nanya-nanya tentang perempuan lah, nanya-nanya yang aneh-aneh gitu. Habis itu kan aku pernah bawa dia pergi lihat rumah tuh kan. Jadi kami ke Komplek Ciputra. Aku bawa dia ke rumah contoh gitu. Terus di situ si Luga gaya-gaya kan, wah inilah rumah ini pantas jadi markas King of King gitu kan. Terus video call sama beberapa teman-teman termasuk Bang Handi. Terus video call ke Wak Donat dulu ya, karena dulu sama Wak Donat masih bagus lah. Kan belum jahat kali dia, belum ketahuan jahatnya, bukan belum jahat, tapi belum ketahuan jahatnya. Jadi kalau dulu si Luga masih bisa gitu, dan memang di belakang layar dia gitu. Di belakang layar dia bisa gitu. Cuman aku lanjut lagi ya Bang Karen ya. Jadi kalau Luga ini nggak lewat tahun 2024, maka apa yang disampaikan Bang Karen ini terbukti. Dan ini mungkin jadi pelajaran bagi teman-teman. Jangan macam-macam sama Karen Tessa. Gitu Bang? Saya cuma terucap saja sih. Kan dari atas, pengampunan dari atas sih. Kalau saya kan cuma mengucapkan. Seperti itu. Kalau dia penghujung tahun bertobat mungkin selamat. Tapi kalau tidak ya walau alam kan. Alam katanya. Pak Karen ya masih melekat. Ya kan kasihan ya, masa didoakan nggak lewat 2024? Tidak, bukan didoakan loh. Itu terucap. Apa di saat dia ditegur Sumpah. Ulang-ulang. Sumpah berarti. Saya bukan sekali 2 kali loh negur dia. Sudah sering tegur. Bahkan saya sering, biar dia turun dari komal berhenti ngaku-ngaku nabi itu kan, saya sering hina dia. Tapi rupanya dia tidak tobat-tobat, malah dia ngatai saya monyet pula. Saya bilang, kalau kau tidak tobat Luga, saya kasih ingat kau ya. Tiba-tiba nyeletuk begitu. Dasar kau monyet. Monyet. Dia begitu, tidak nona. Ngatai saya monyet. Makanya itu saya tidak mau pakai masker lagi karena dia ngatai saya monyet. Makanya saya bilang, Luga, sandingkan foto saya ini dengan wajah kamu yang asli loh. Baru kau bilang monyet. Siapa yang monyet kira-kira? Saya bilang saya itu pakai masker karena dari dulu, saya mau cerita sedikit begini ya. Kenapa saya pakai masker dari dulu itu di sosmed itu? Karena saya tidak mau lah. Nah, ada beberapa yang saya itu mulai agak suka nyelene itu ibu-ibu ya. Ini sejak saya buka masker ini banyak ibu-ibu yang DM di TikTok ini, ini ngawur ini. Ini bisa ribut sama istri saya kalau kayak begini. Itu yang saya nggak mau sebenarnya buka masker, tapi karena Luga nantang ya sudahlah, buka masker sajalah. Kan saya buka masker ini gara-gara Luga sama ini siapa? Ada pendeta Poot itu nantang tahun kemarin itu karena saya pakai masker itu. Ya sudah, saya buka masker lah. Akhirnya Poot nggak tahu sekarang nggak muncul lagi tuh. Karena saya bilang dia penyembah Yesus zombie. Baru mau nanya, sekarang Pak Poot kemana? Nggak tahu, nggak ada kabar. Saya sering kunjungi ini, nggak ada ini juga. Tapi saya curiga dia kembali kerja di Ternate, karena kemarin kan saya serang dia pendeta perpuluhan kan. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Padahal kalau dipikir dia pendeta S2 loh, bukan S1, bukan kaleng-kaleng kalau sudah S2 berarti kan. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang, yang ringan-ringan nggak bisa dia jawab. Jangankan S2 Pak, doktor teologi aja kutanya tentang Trinitas, jawabnya apa? Julius, saya sudah 20 tahun belajar, dia bilang. Sampai sekarang nggak bisa saya jelaskan, dia bilang. Jadi nggak ada.
Ya seperti itulah apa ya, Kalau menurut Rocky Gerung kan gelar itu cuma membuktikan Anda pernah kuliah. itulah. Tapi otaknya belum tentu. Ya kayak Poot dulu kan saya tanya tentang perpuluhan, dia nggak bisa jawab loh. Saya bilang di mana perkataan Yesus mengatakan perpuluhan wajib? Nggak ada. Kalau Yesus katakan pajak wajib, ada ayatnya. Baca di Matius, Markus, Lukas ada semua itu. Tetapi perpuluhan tidak ada. Kenapa kalian ini pendeta-pendeta pesek ini minta perpuluhan ini? Hanya orang Yahudi yang berhak minta perpuluhan karena itu hukum Musa bukan hukum Yesus. Enggak, orang Lewi, Yahudi pun enggak. Iya, orang Lewi yang berhak kan orang itu kan hukum Musa, aturannya Musa buat suku Lewi, bukan buat pendeta-pendeta pesek ini kayak Dokter Poot ini. Emang Poot itu orang Lewi. Akhirnya dia malu karena saya bilang begitu. Sampai sekarang nanti nggak makan dong, Pak. ya sebenarnya begini, kalau di dalam ajaran Yesus itu kan mereka harus beriman Tuhan yang pelihara, bukan jemaat. Nanti itu apa Roh Kudus yang akan menggerakkan hati jemaat untuk memberi makan mereka. Sebenarnya prosedurnya seperti itu, cuma kan pendeta-pendeta kan suka ngakal-ngakal. Kita kalau dengar ya, ini entah kenapa ajaran mereka ini kok kayak bau-baunya tuh bau dukun gitu, supranatural. Apalagi kalau kita bicara karismatik, yang memang sangat kental, sangat familiar dengan yang gini-ginian. Kalau teman-teman reform bilang, wah ini ajaran si kiri, raba sana, raba sini gitu kan, raba gitu. Dan memang mereka sangat kental dengan supranatural ya atau perdukunan begini. Kita lihat bagaimana mereka ini dikit-dikit bawa nama Roh Kudus. Roh Kudus difitnah. Roh Kudus dijual oleh mereka. Padahal sering kita lihat Roh Kudusnya berantem, beda pendapat. Luga mengatakan dia ada Roh Kudus. Bang Karen juga Roh Kudus. Tapi yang satu ngutuk sana, yang sini ngutuk sana. Jadi yang benar yang mana gitu? Kan pilihannya antara salah satu benar atau dua-duanya sesat. Dan ini menyedihkan sebenarnya. Walaupun saya berteman dengan keduanya ya, saya sama Bang Karen juga nggak masalah, dan saya sama Luga nggak ada masalah juga. Tetapi saya sedih. Saya sedih kalau melihat ada orang tuh saling mengutuk. Dan ini familiar sekali. Dulu saya pernah dikutuk sama pendeta, ya, mendiang pendeta Mangapul Sagala. Mendoakan saya tidak melihat 2023. Tapi alhamdulillah, 2023 selesai saya lihat. Dari matahari pertama 2023 sampai matahari terakhir 2023. Terus Pastor Sarah doakan saya juga. Ya. Mengkutuk saya dalam nama Yesus. Wadonat juga kutuk saya. Dalam nama iblis kalau dia. Nah, kalau dalam nama iblis, kembali kepada dia agak lama. Karena iblis itu nggak suka cara instan. Iblis akan menggerogoti dia pelan-pelan. Dan terbukti ya. Terbukti kondisi dia makin drop. Ya, bahkan lidahnya sekarang udah cabang 2. Belum lagi TBC dan sebagainya. Kalau Pastor Sarah mendingan bertobat. Pastor Sarah bertobat minta maaf sama saya, selesai. Agak bagus. Terus pendeta Tokyo mendoakan Bang Nandar, Ustadz Ali untuk celaka juga. Pendeta Tokyo juga sama. Dari karismatik. Dan memang mereka-mereka ini selalu seperti itu. Mirip dengan dukun. Mirip sekali dengan perdukunan. Mendoakan orang kok yang nggak bagus. Ini kan nggak baik. Harusnya itu kita doakan orang yang bagus-bagus. Karena apapun doa kita, itu kembali ke kita. Kita doakan orang bagus, maka Allah akan berikan yang bagus juga ke kita. Ya. Itu udah hukumnya gitu. Tetapi saya bingung. Mengapa teman-teman sebelah ini suka sekali nih doa-doa yang nggak bagus. Doa-doa yang aneh. Ya. Aneh sekali gitu. Terus kalau kita lihat nih, teman-teman sebelah ya. Teman-teman sebelah, ini bukannya meluruskan, malah mengikuti arus seperti ini. Coba kita lihat penonton-penonton Kristen. Bukannya ditegur orang seperti Luga. Ini enggak, dibiarkan. Malah tepuk tangan. Ya. Kalau Muslim tepuk tangan, ya kita anggap ini hiburan. Anggap ini dagelan. Lucu-lucuan. Tapi kalau kalian, ini gimana?
Kalian lihat umat muslim, kalau ada yang ngaku nabi, ya, mengaku nabi, punya mujizat lah, bisa ngutuk orang, menentukan orang masuk surga neraka, itu cuma dua. Kalau nggak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa. Karena kami nggak mau ada orang yang menyelewengkan, menyimpangkan ajaran Islam. Karena kalau sudah ada nanti yang nyelewengkan, maka dari yang seleweng itu akan cabang lagi. Ibaratnya jalan, ini udah lurus nih. Kalau ada orang yang buat jalan ke kiri, ya, membengkokkan jalan tersebut, dan itu akan membuat banyak orang tersesat kan, jadi salah jalan. Karena muncul jalan baru. Kalau Islam ini kan jalan yang lurus. Idina Syiratul Mustaqim. Kita jalan yang lurus gitu. Kalau ada yang buat belok ke kiri, maka itu akan menyesatkan orang. Kalian kalau dihadapkan dengan pilihan belok kiri atau lurus, kalian akan bingung kan? Loh, mana jalannya ini? Apalagi tidak ada rambu-rambu yang jelas. Dua-duanya tulis ke surga. Akan ada yang tersesat. Belum lagi nanti yang udah belok ini bermunculan lagi jalan yang baru lagi. Buat lagi jalannya. Dan kita lihatlah bagaimana ya teman-teman di sebelah itu karena membiarkan kesesatan, ajaran-ajaran nggak benar, muncul lagi kan. Sebelumnya mungkin cabangnya ada Oneness. Tiba-tiba dari Oneness pecah lagi, ada Yesus only. Ya, ada Yesus Allah, seperti HTD. HTD itu beda dengan Pastor Sarah. Walaupun mereka menitik beratkan Yesus, tapi beda. Unitarian sama Saksi Yehova, beda sebenarnya. Walaupun menganggap Yesus utusan sama-sama. Nah, itulah saya bilang cabang jalannya makin banyak. Makin banyak, semua orang buka cabang baru. Karena dibiarkan. Beda dengan Islam, nggak boleh buka jalan. Ikut aja jalan itu. Ya, ikut jalan lurus itu. Jangan kamu sok pintar, kamu buka cabang baru. Nanti di antara kalian ada lagi yang sok pintar, buka lagi yang baru. Selalu akan ada orang-orang sok pintar, akan ada orang-orang merasa dirinya spesial, merasa paling ngerti Tuhan, terus dia ajarkan ajaran dia. Ini bahaya. Bahaya ya. Kecuali dia nabi. Masalahnya, kalau kami di Islam clear, tidak akan ada nabi lagi. Tidak akan ada. Kalau di kalian, ini kan masih jadi perdebatan. Apakah masih ada nabi setelah Yesus kan gitu. Dan terbukti, sebagian besar pemahamannya ya ada. Karena di kitab para rasul pun banyak nabi-nabi kecil. Banyak nabi-nabi setelahnya. Ya, Pargabus dan sebagainya. Aduh. Jadi di sini kita ambil hikmah saja. Kita cuma jadi penonton dan kita tunggu sajalah. Kira-kira, ini kira-kira ya, kita katakan kira-kira saja. Menurut kalian nih teman-teman, mana yang akan terjadi? Apakah nubuatan Karen itu akan terjadi di mana Luga tidak akan melihat tahun 2025? Atau nubuatan Luga yang terjadi, yaitu 2024, akan menjadi tahun kemenangan bagi Luga, di mana dia akan dapat warisan, dia akan menikah. Kan Luga bilangnya gitu, dia akan menikah dan sebagainya. Kira-kira mana yang akan terjadi? Nubuatan siapa? Apakah Luga yang celaka? Atau Luga akan tampil dengan gemilang? Bahkan Luga mengatakan ya, tapi bukan di video yang tadi, ada di seri yang lain. Saat saya tanya pendapat Luga bilang, ini si Karen yang akan celaka. Orang yang berani mengutuk Nabi, itu akan celaka. Jadi menurut Luga, Karen ini yang akan celaka. Nah, mari kita tunggu dan lihat saja. Kalau kita umat muslim ini kan simple-simple. Jadi pengamat yang baik, jadi penonton yang baik, jadi juri, hakim yang adil. Umat muslim ini hakim yang adil. Contoh, dulu Joshua Teu ribut dengan Pastor Sarah. Saya jadi hakim, saya jadi juri kan. Dua-duanya datang curhat sama saya. Datang cerita. Kenapa umat muslim yang jadi tempat? Karena umat muslim ini adalah juri yang adil. Kita tidak akan memihak kiri maupun kanan. Kita hanya memberikan persepsi pandangan kita. Dan kita cobalah. Ya, coba untuk mendamaikan. Begitu juga dengan kasus Karen dan Luga. Dua-duanya teman. Gak baiklah berantem. Gak baiklah ribut. Apalagi kita lihat Karen ini memang khusus Luga sangat sensitif. Karena memang dia antitesisnya Luga. Dia ikut terjun ke dunia diskusi ini lantaran mengejar Luga. Karena dia tidak mau denom dia dipermalukan oleh orang seperti Luga.
Belum lagi mereka saling maki-maki ya, dan saya rasa teman-teman itu familiar lah. Kalau yang belum tahu silakan tonton video kita yang lain. Bagaimana mereka tuh saling baku hantam ya, saling memaki. Bahkan Karen ini saya termasuk salut. Dia langsung mengkritisi orang-orang Kristen yang menjadi Polycarpus. Ya. Dia langsung kritisi. Bahkan dia langsung marahin si Haleluya itu. Haleluya, salah satu penghujat, itu langsung dia marahin juga. Ini bagusnya. Jadi mau Luga maupun Karen ada sisi baiknya. Ada sisi positifnya. Luga juga sama, dia nggak suka dengan Polycarpus itu. Yang hanya menghujat agama orang lain untuk mencari uang. Karena Luga nggak gitu. Luga nggak menghujat agama orang untuk mencari uang. Dia cari uang dengan memberitakan Injil. Dia hanya fokus menyampaikan agama dia. Itu positif loh. Itu satu hal yang perlu kita acungin jempol. Kalau kita bandingkan dengan Polycarpus yang lain. Jadi semoga mereka dua ini bisa berdamai lah. Jangan lagi saling mengutuk. Karena takutnya dua-duanya terjadi. Luganya nggak lihat 2024, Karen-nya juga celaka. Ini kan sama-sama rugi gitu. Dua-duanya nggak dapat apa-apa. Dua-duanya malah jadi orang yang merugi. Dua-duanya celaka. Ini kan bahaya. Saya takutnya itu. Dikabulkan. Dua-duanya dikabulkan. Dua-duanya hancur. Ngapain? Mending kalian berdua sama-sama bertobat aja lah. Ya, sama-sama bertobat. Sama-sama ya syahadat lah. Sama-sama menerima kebenaran sebagai jalan hidup Anda. Terimalah Islam sebagai jalan hidup Anda supaya Anda lurus sampai ke tujuan. Karena Islam itu lurus. Agama Islam satu-satunya agama yang mengajarkan jalan yang lurus. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, saya sekalian promosi juga. Bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise, kaos pendebat, ya ada gambar Bang Zuma, yang tulisannya nenekmu kiper, masih mau kau datang besok, salam tauhid, ya. Bisa membeli lewat link atau lewat Tokopedia, diketik aja GFriends, ataupun teman-teman bisa kontak ke nomor WA yang ada di bawah. Kita menyediakan hoodie, polo shirt, kaos ya. Dan ini bukan kita beli main sablon, enggak. Ini kita jahit sendiri. Kalian bisa cek, kita jahit sendiri. Dan kualitasnya saya berani jamin, garansi. Kalau kainnya nggak bagus, silakan minta kembali uang, kita kembalikan. Ya, saya jamin kalau kaos kualitasnya di atas distro, ya di atas distro. Jangan kalian bandingkan sama yang mahal sekalian gitu ya, jangan. Tapi kalau dia dibandingkan dengan distro, berani kita adu. Oke. Terus bagi teman-teman yang ada di Jakarta, jangan lupa juga mampir di J-Stick Kayu Manis Timur ya. Kalian ketik atau search saja di Google J-Stick Kayu Manis Timur di daerah Matraman ini ya, dekat SMA Negeri 31. Oke? Jangan lupa mampir untuk sekedar lah menikmati dan makan, dan mungkin bakal ketemu juga karena di sini sering ada Bang Handi, ada Kores dan teman-teman lainnya. Ya, kita sering ngumpul di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Daripada saya minta gift sama kalian kan gitu. Daripada minta gift, nggak kasih gift, saya maki-maki kalian gitu kan, seperti Pak Samaliwu ini. Ya enggak lah, kita mending jualan lah. Ya, kita mending jualan, mohon dukungannya, karena memang kita membutuhkan banyak amunisi, terutama karena kita masih dalam proses sidang. Ya, sidang apa? Bagi teman-teman yang nggak tahu, silahkan cek lah. Ya, kita difitnah. Ya, kalau saya bilang kita difitnah oleh Polycarpus, dibilang bahwa HTD itu adalah karangan saya, HTD itu saya yang suruh. Wah, segala cara mereka lakukan. Mentang-mentang banyak duit, segala cara mereka lakukan untuk mencelakai saya. Memang Polycarpus ini luar biasa ya, luar biasa jahatnya. Dan memang seperti itulah, namanya kepentingan mereka, dan mereka tidak terima kalau periuk mereka itu kita obrak-abrik gitu ya. Jadi mereka ini tidak terima. Padahal ya, yang saya lakukan ini kan kayak Yesus gitu, mengobrak-ngabrik orang yang jualan di bait suci kan. Anda mengotori bait suci.
Anda mengotori agama dengan menjual Tuhan demi kepentingan kalian. Jadi kita obrak-abrik. Dan mereka nggak terima. Ya, nggak terima. Jadi sama kayak Yesus yang mau disalibkan, saya juga mau disalibkan sama Polycarpus. Karena mereka tidak terima, kita obrak-abrik dagangan mereka. Ya, dagangan kebohongan mereka kita bongkar. Jadi nggak terima. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.